Hinaan dan cacian yang diarahkan pada saya, bagi saya tidak ada problem apapun. Karena bagi saya, hal yang terbiasa dicaci maki oleh siapapun yang pikiran dan tindakannya bertentangan dengan pikiran dan tindakan yang saya lakukan. Dan saya mengirimkan pesan secara WhatsApp kepada Inspektur Daerah Jawa Barat. Kalau tidak mampu, mundur, jangan nunggu pensiun. Dan semua pejabat terkait. Kita tahu bahwa proses demonstrasi yang meminta tambang ilegal dibuka kembali adalah peristiwa yang bertentangan dengan nalar, peristiwa yang bertentangan dengan hukum, peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan asas-asas kebudayaan masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat Siliwangi yang menghormati alam semesta secara paripurna. Hinaan dan cacian yang diarahkan pada saya, bagi saya tidak ada problem apapun. Karena bagi saya, hal yang terbiasa dicaci maki oleh siapapun yang pikiran dan tindakannya bertentangan dengan pikiran dan tindakan yang saya lakukan. Untuk itu, permohonan maaf yang dilakukan bukan untuk saya, karena saya tidak ada masalah. Sampaikan permohonan maafnya untuk seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Anda sudah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pikiran dan akal sehat sebagai manusia. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan. Tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan. Dan tindakan itu tidak mencerminkan ketokohan yang memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni sebagai aktivis, baik aktivis sosial kemasyarakatan maupun aktivis politik. Dan tindakan itu juga dilakukan dengan menggunakan atribut atau kaos yang berbaju ormas dan berbaju tim sukses salah satu calon pasangan kepala daerah. Ini sikap yang saya lakukan. Sekali lagi, tidak perlu meminta maaf pada saya. Minta maaflah pada seluruh rakyat Jawa Barat. Minta maaflah sebagai seorang tokoh, tidak mencerminkan sosok sebagai seorang tokoh yang mengerti kebudayaan, mengerti sosial, mengerti lingkungan, mengerti undang-undang. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga masyarakat Jawa Barat ke depan semakin cerdas dan memiliki visi yang kuat untuk menjaga alam Jawa Barat secara akal, budi, pekerti yang luhur. Hatur nuhun. Karena gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi mengatakan hal seperti itu, saya akan diam saja. Saya akan diam karena saya masih memiliki akal pikiran dan logika sebagai manusia. Bukannya saya merasa takut. Enggak. Banyak orang yang mengetahui bagaimana tindak tanduk saya selama beberapa tahun setelah saya kembali ke Indonesia. Ada beberapa LSM Ormas yang berdiskusi dengan saya dan mengatakan kontrol sosial. Logika saya nggak masuk dengan perkataan kontrol sosial. Dengan alasan, ketika saya menanyakan apa yang Anda kontrol, mereka mengatakan salah satunya ketaatan terhadap perizinan. Saya menanyakan lagi, perizinan apa? Ada perizinan pembangunan, perizinan pembukaan lahan, dan lain halnya, bahwa harus mengikuti peraturan yang ada. Logika saya tidak seperti itu. Ketika melakukan kontrol, pengendalian, itu harus paham dulu keilmuannya dan memiliki kompetensi. Contoh, melakukan pembangunan. Pembangunannya di mana? Apakah pembangunan itu bisa berdampak kepada hal lainnya? Lingkungankah? Terhadap keselamatan masyarakatkah? Bukan hanya masalah izin.
ketika Pergub 1 2020 diluncurkan, sebelum diluncurkan, saya yang protes. Di Jalan Pahlawan 70, pada saat itu dikumpulkan melalui Posgab, Pos Gabungan Siaga Bencana, yang dipimpin Mbah Soma. Saya yang protes. Mengapa? Karena dalam Pergub itu dan para narasumber mengatakan bahwa masyarakat harus sadar. Di Bandung Utara terjadi penggerusan lahan. Untuk menanam pohon, waspada terhadap potensi banjir dan lain-lainnya. Saya yang langsung menentang. Saya bilang saya dulu yang bicara. Sebelum relawan yang lain ataupun aktivis yang lain, saya dulu yang bicara. Saya katakan, yang mengasih izin itu pemerintah. Yang mengawasi pemerintah. Kok enak saja saya sebagai masyarakat disuruh sadar. Saya langsung katakan pada saat itu RK yang memimpin sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya katakan, lamun Gubernur Naboga kawani cabut eta izina, lain itah masyarakat itah sadar. Dan saya dukung Kang Deddy Mulyadi bahwa pemerintahnya yang harus bertindak. Saya tidak pernah satu kali pun mendapatkan materi ataupun mendukung Kang Deddy karena kedekatan. Tidak. Anda lihat video saya sebelumnya. Saya hanya satu kali mendapatkan dari Kang Deddy. Pada saat Kang Deddy Mulyadi selesai diwawancara media di debat ketiga di Bogor. Apa yang diberikan kepada saya? Hanya satu. Nuhun Kang. Hanya itu yang diucapkan kepada saya. Saya tidak pernah menerima apapun. Yang lainnya atau meminta apapun kepada Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi. Mengapa? Kalau mau jago-jagoan, saya rasa kakek saya lebih jagoan, lebih hebat, dan lebih berani. Berani membakar kota Bandung pada saat peristiwa Bandung Lautan Api. Dan itu yang diajarkan kepada saya. Kenapa saya banyak sekali menghantam para aparatur yang kata saya ala cereg merugikan masyarakat. Dan saya berharap bahwa Kang Deddy Mulyadi setelah dilantik berani untuk menindak para aparaturnya. Mengapa hal ini sering terjadi? Salah satunya adalah karena setiap aduan masyarakat yang seharusnya ditangani oleh Inspektorat Jabar tidak pernah ditangani dengan baik. Bukan suatu rahasia lagi, diselesaikan di luar. Dan ditutupi permasalahannya, dilindungi aparatur yang melanggarnya. Dan saya mengirimkan pesan secara WhatsApp kepada Inspektur Daerah Jawa Barat. Kalau tidak mampu, mundur, jangan nunggu pensiun. Dan semua pejabat terkait, termasuk semua irban yang ada di inspektorat, gak punya malu, mundur. Inilah yang terjadi karena Inspektorat Daerah Jabar selalu selama ini menutup-nutupi masalah pengaduan masyarakat sehingga terjadi seperti ini.